Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan kami dari tim Medisatwa Vet Care. Dan di video kali ini atau di kesempatan kali ini kami membuat video yang bertemakan info kucing. Jadi video-video yang bertemakan info kucing membahas pola hidup kucing, kemudian kesehatan kucing, dan apapun tentang kucing ya. Nah, di bagian pertama ini kami ingin membicarakan mengenai induk kucing bunting dan kelahirannya atau kelahiran pada induk kucing bunting. Yuk langsung saja ya disimak video dari kami. Masa induk kucing bunting atau masa kebuntingan kucing adalah sekitar 63 sampai 65 hari dan bahkan bisa lebih lama, misalnya 66 hari, atau lebih cepat, misalnya 61 atau 62 hari. Nah, periode atau masa lamanya kebuntingan ini biasanya memang dipengaruhi oleh kondisi fisik kucing atau kesehatan kucing, kesehatan induk kucing ya, dan juga kondisi lingkungan tempat induk kucing tersebut berada. Pada induk kucing bunting yang sehat, selama kebuntingan itu sehat, nafsu makan umumnya tidak berubah atau bisa dibilang stabil ya, dari awal kebuntingan sampai menjelang partus atau kelahiran. Nah, kemudian perilaku induk kucing bunting pada beberapa hari sebelum hari H kelahiran, umumnya induk kucing bunting akan mencari-cari tempat untuk melahirkan. Nah, biasanya kucing akan kelihatan mondar-mandir ke sana kemari, masuk ke lemari, masuk ke kolong meja atau apa, kelihatan mencari sesuatu, ada yang dicari di dalam rumah gitu kan. Nah, biasanya tempat yang dicari berupa memang ruang sempit, kemudian atau kolong-kolong sempit, dan juga agak jauh dari keramaian. Nah, perilaku seperti ini memang sering atau mudah dilihat pada induk kucing bunting yang tidak dikandangkan selama kebuntingan. Tetapi jika dikandangkan, perilaku seperti ini tidak terlihat karena pergerakan dia dibatasin hanya di dalam kandang. Juga beberapa hari sebelum kelahiran, induk kucing bunting akan aktif ya menjilat-jilat bagian sekitar puting dan area sekitar anus. Biasanya dia akan lebih sering menjilat-jilat daerah sekitar puting. Nah, ini yang ada di depan kita adalah si Ateng. Sebenarnya dia kucing jantan, tapi kami tunjukkan biasanya kalau kucing betina bunting lama-lama kan putingnya juga ikut membesar. Kemudian menjelang hari kelahiran biasanya induk akan aktif menjilat-jilat daerah sekitar puting dan juga daerah sekitar anus. Nah, kalau ini contohnya si Ateng nih, kucing jantan sebenarnya ya. Tujuan induk kucing berperilaku menjilati daerah sekitar anus beberapa hari atau beberapa waktu sebelum waktu H kelahiran bertujuan untuk mempersiapkan kitten supaya dapat menyusu setelah lahiran. Nah, sisa-sisa liur atau saliva yang ada di area sekitar puting itu dapat merangsang respon olfaktori kitten yang baru lahir, sehingga kitten dapat mengetahui ya lokasi puting susu induk. Nah, kemudian pada hari H kelahiran, pada kelahiran normal ya, kelahiran normal itu biasanya ditandai oleh keluarnya kitten bagian kepala terlebih dahulu, sehingga kelahiran kitten berikutnya jika anak lebih dari satu akan mudah. Nah, apabila keluar bagian kaki belakang atau keluar bagian ekor atau kaki belakang terlebih dahulu, atau orang sering menyebutnya sebagai sungsang, maka kelahiran kitten berikutnya itu akan terhambat. Nah, dan dapat menyebabkan induk susah lahiran normal atau disebut dengan distokia. Apabila induk merejan
dan merejan atau berkontraksi, tetapi tidak segera keluar anaknya atau kittennya, terus bahkan mungkin kelihatan hanya kaki atau ekornya yang keluar dari vagina atau vulva, maka segera dibawa ke dokter hewan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Kemudian pada kitten-kitten yang sudah berhasil lahir, si induk yang sifatnya bagus atau induk yang berpengalaman, maka akan segera menjilat-jilat membran yang menyeliputi kitten dan juga menjilat-jilat cairan amnion ya yang menyeliputi tubuh si kitten sampai kitten benar-benar bersih dari cairan amnion dan juga membrannya, membran pembungkus. Nah, menurut literatur, jilatan induk terhadap kitten yang baru lahir tersebut disebabkan oleh adanya induk yang terstimulasi oleh bau cairan amnion yang ada di kitten. Lalu ada yang unik ya. Setelah semua kitten lahir normal, umumnya induk akan memakan sisa-sisa plasenta atau sisa-sisa lahiran, bahkan menjilat sisa-sisa darah yang ada di tempat atau area lahiran. Nah, meskipun ada juga induk yang tidak memakan sisa plasenta. Pada induk yang memakan plasenta dan sisa-sisa kelahiran, biasanya induk tersebut itu mampu tidak makan sampai beberapa hari ke depan, dan plasenta ini mengandung sejumlah nutrisi bagi induk meskipun dia tidak makan. Kadang ada yang habis makan plasenta kemudian sampai besok atau lusa itu bahkan induk tidak makan, karena biasanya semakin banyak plasenta yang dimakan semakin kenyang ya si induk tersebut. Nah, kemudian terkadang ada perilaku induk yang aneh ya, di mana ada induk kucing yang memakan kittennya yang baru lahir. Kenapa bisa begini? Nah, perilaku ini dimungkinkan oleh dua sebab, yakni yang pertama, induk kucing yang belum berpengalaman atau induk, terutama adalah induk yang baru lahiran, itu tidak dapat membedakan antara plasenta dan kitten yang ada di situ, sehingga plasenta dan kitten itu termakan oleh si induk yang belum berpengalaman tersebut. Nah, kemudian yang kedua, kitten yang dilahirkan dalam kondisi yang sangat lemah atau hampir mati atau bahkan mati. Nah, secara naluri karnivora, karena kan kucing karnivora ya. Nah, anak yang mati atau lemah merupakan sebuah jejak atau membebani si induk tersebut, karena jejak tersebut itu dapat memicu, menurut dia dapat memicu predator untuk memangsa anaknya, atau dapat memicu predator mengetahui tempat persembunyian si kucing tersebut. Nah, ini naluri alamiahnya, meskipun secara nyata kucing domestik mereka tidak punya predator. Nah, tetapi ini naluri alamiahnya yang mereka bawa meskipun kucing sudah didomestikasi. Nah, anak yang mati atau anak yang lemah itu daripada membebani si induk berpikiran lebih baik menghilangkan jejak ini, menghilangkan jejaknya dengan cara memakan. Plasenta saja dimakan, dan juga kitten pun yang masih kecil tersebut juga mampu dimakan jika lemah atau mati. Induk yang baik akan menjilat-jilat tubuh kittennya ya setelah kitten itu lahir semuanya atau lahir di dunia, dan kemudian kitten itu akan berdiri setelah menjilat-jilat. Kemudian setelah kitten bersih, induk akan berdiri, kemudian si induk akan berjalan mengelilingi si kitten, kemudian akan merebahkan diri di samping kittennya. Si induk akan merebahkan diri di samping kittennya dan kemudian mempersilahkan si kitten untuk menyusu. Jadi dia rebah menyamping. Nah, seperti ini ya, seperti si ateng rebah menyamping seperti ini. Misalnya di sini kitten. Jadi dia setelah berjalan mengelilingi kitten, kemudian rebah seperti ini, dan si kitten akan menyusu di putingnya dan si induk mempersilahkan. Nah, kemudian ada pesan kami ya untuk induk bunting atau induk kucing bunting, yakni
ketika kita memiliki kucing betina yang terdiagnosa hamil atau bunting, maka berikanlah pakan cat food, pakan kucing atau cat food yang khusus, yaitu terutama adalah pakan khusus untuk induk menyusui dan untuk induk atau kitten ya. Biasanya mother and baby cat. Jika tidak ada atau susah, maka bisa diberikan makanan cat food kitten, diberikan dari awal kebuntingan sampai induk menyusui dan sampai akhir menyusui. Nah, kemudian kenapa kita memberikan makanan khusus seperti ini? Nah, nantikan jawabannya di video kami berikutnya. Oke, ikuti video kami berikutnya di channel YouTube Medisatwa Vet Care ya. Dan jika memang info ini bermanfaat bagi cat parents sekalian, info ini atau video ini dapat disebarkan seluas-luasnya ke cat parents lainnya. Apabila ada pertanyaan, dapat langsung di kolom komentar YouTube channel YouTube kami, atau di kolom komentar di bawah ini, atau dapat melalui Instagram kami di @medisatwa ataupun di nomor WhatsApp kami di 0895 3615 50925. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga info ini bermanfaat buat cat parents sekalian.